kita persilakan pada Ustadz kita Abdul Amin untuk menyampaikan. Oh ya, satu lagi Abah umat sekalian, ikhwan akhwat sekalian, untuk hari ini insya Allah belum ada anak-anak yang siap untuk membacakan. Jadi khusus hari ini kita tiadakan, nanti bisa langsung menyimak pemaparan Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Amin Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, salah satu murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita lanjutkan dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Ilmunya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, segala perkara, dan berjalan pada makhluknya takdir yang telah terdahulu. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa untuk menjalankannya pada makhluknya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Seluruh makhluk mereka beramal, melakukan berbagai amal perbuatan mereka sesuai dengan ilmunya Allah yang telah terdahulu. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu, dan mereka akan berjalan melakukan apa yang Allah ciptakan untuknya, min khairin wa syarr, yang baik ataupun yang buruk. La yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an. Mereka tidaklah berkuasa untuk diri mereka dari ketaatan mereka, tidaklah mereka menguasai manfaatnya. Tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri dengan ketaatan mereka. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Mereka tidak mendapati ila sarfil ma'siyati anha daf'a, untuk
memalingkan maksiat darinya dengan kekuatan dirinya. Maka ini seluruh matan ini berkaitan dengan takdir yang harus didudukkan atau yang harus difahami dengan benar. Apabila tidak difahami dengan benar, maka akan terjerumus ke dalam berbagai kesesatan dalam masalah takdir ini. Dan di dalam pembahasan kitab yang sebelumnya, kita telah membahas tentang takdir dan bagaimana urutan yang seharusnya kita fahami untuk bisa memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Jadi ini perlu untuk kita ulang sedikit tentang masalah takdir ini, meskipun sudah kita bahas dalam kajian kitab sebelumnya, akan tetapi ini harus benar-benar tertanam di dalam hati kita cara memahami takdir ini dengan benar agar tidak rancu dalam pemahaman kita. Dan yang paling pertama kali yang harus kita pahami tentang takdir itu adalah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas. Karena itu pembahasan kita ini senantiasa dalam masalah takdir, para ulama senantiasa membahas tentang ilmunya Allah. Sebagaimana dalam matan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam kitab ini, juga sebelum membahas takdir, beliau menyebutkan tentang ilmunya Allah. Ini adalah merupakan rahasia takdir sesungguhnya. Seseorang yang memahami takdir dengan cara yang benar, maka dia akan lebih mudah di dalam memahaminya, lebih selamat. Karena itu Al-Imam Al-Muzani menyebutkan di dalam matannya ini, Allah danin bi ilmihi min khalqihi. Allah itu maha dekat ilmunya terhadap makhluk. Maksudnya maha dekat, Allah maha mengetahui. Ini maha mengetahui. Ini apapun yang dilakukan oleh makhluk, bukan hanya yang telah terjadi, telah dilakukan oleh makhluk, tetapi bahkan ilmunya Allah meliputi apa yang akan terjadi, bahkan apa yang tidak bakal terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Ini yang sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya. Dan sifat ilmu ini adalah sifat paling penting untuk dipahami agar kita ketika memasuki pembahasan takdir Allah, kita benar-benar siap untuk menerima keyakinan atau akidah tentang takdir ini. Maka dimulai pembahasan takdir ini dengan ilmu. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah itu mencakup segala perkara. Inilah yang berkaitan dengan ilmu. Dan rukun iman yang keenam ini, iman terhadap takdir Allah SWT, ini rukun yang sangat besar. Dan seluruh rukun iman ini adalah merupakan prinsip-prinsip mendasar di dalam agama ini. Karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, maka beliau menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa rahasianya kalimat Rasulullah SAW ini ketika menjawab pertanyaan Jibril?
ketika ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab rukun iman. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, Rasulullah menyebutkan engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Ini 5 disebutkan oleh Rasulullah. Langsung engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Disebutkan 5 ini secara langsung. Tetapi ketika menyebutkan yang keenam, Rasulullah mengulangi kalimat engkau beriman. Nah ini, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, dengan takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Kenapa Rasulullah mengulangi kalimat engkau beriman? Padahal sebelumnya tidak disebutkan pengulangan. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab, engkau beriman kepada Rasul. Tidak demikian. Tetapi Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Jibril, apa itu iman? Engkau beriman kepada Allah. Disebutkan 5 ini langsung. Engkau beriman pakai kata sambung dan. Nah, ini kata sambung. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat. Kalau kita pakai koma. Nah, dalam bahasa Arab pakai waw. Waw itu kata sambung. Ini secara langsung. Atau huruf ataf. Tetapi ketika menyebutkan rukun iman yang keenam, Rasulullah mengulangi kata-kata dan engkau beriman, diulangi lagi. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Dan ternyata kesesatan pertama yang muncul pada umat Rasulullah SAW ternyata berkaitan dengan masalah takdir. Muncul di negeri Irak. Irak yang zaman dulu itu mencakup Iran kalau sekarang. Dan sebagian yang bersebelahan seperti Kuwait. Ini yang sesungguhnya masuk dalam bagian wilayah yang dulu di zaman Rasulullah disebut dengan Irak. Sekarang mencakup Iran, sebagian, kemudian Kuwait, dan beberapa tempat yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang disebut dengan Irak. Muncul pada waktu itu di Baghdad, Irak, sebuah kelompok yang mereka mengingkari takdir. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Muslim di bagian awal sekali dalam Sahih Muslim. Ini dalam Kitabul Iman. Imam Muslim memulai kitabnya, kitab Sahih Muslim itu dengan Kitab Al-Iman yang berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah iman. Nah, disebutkan di dalam kitab tersebut tentang masalah datangnya sebagian orang kepada salah seorang sahabat Rasulullah, waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang didatangi oleh Abdullah bin Umar, yang didatangi oleh sebagian tabi'in yang berasal dari negeri Irak, menyampaikan laporan tentang munculnya ada sekelompok orang di antara orang-orang yang ada di Irak. Mereka mengingkari takdir dan mengatakan gak ada yang namanya takdir. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada para tabi'in tersebut yang datang, dan beliau mengatakan, sampaikan kepada mereka, sampaikan bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka telah berlepas diri dariku. Artinya pengingkaran yang sangat kuat dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika itu terhadap kelompok yang baru ini muncul masih di masa para sahabat, artinya setelah wafat Rasulullah SAW. Ini
kebid'ahan dalam akidah yang pertama kali muncul. Karena bid'ah itu perkara baru dalam agama ini yang sesungguhnya pertama kali muncul adalah bid'ah akidah. Nah, ini bid'ah akidah ini. Meskipun benih munculnya bid'ah akidah ini sesuatu perkara yang sepele kelihatannya, yaitu zikir berjamaah pada waktu itu. Kelihatannya sepele, tetapi ini benih-benih tanda-tanda munculnya kesesatan. Ketika kesesatan dalam masalah amalan kecil kelihatannya sepele, dibiarkan, maka muncul kelak berbagai pelanggaran dan keyakinan ini yang sesat dan menyesatkan di kemudian hari. Nah ini, jadi ini sebenarnya muncul dari pemikiran yang ini tidak lepas dari godaan syaitan dan iblis. Demikianlah memang syaitan dan iblis membisiki manusia untuk melakukan suatu perkara baru yang tidak pernah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Demikian juga para nabi sebelumnya. Ketika mereka lepas dari tuntunan para nabi, para sahabat, maka terjadilah yang namanya kebid'ahan, penyimpangan dalam akidah. Semakin lama, semakin jauh, semakin banyak. Ini yang terjadi. Nah ini, makanya dalam memahami takdir ini perlu kita harus menanamkan lebih kuat tentang ilmunya Allah SWT. Sebagaimana sudah kita bahas, ilmu Allah mencakup 4 perkara, yaitu Allah maha mengetahui. Kata-kata maha ini perlu untuk kita sebutkan. Maha mengetahui artinya pengetahuan Allah, ilmu Allah itu demikian detail, rinci, dalam dan luas cakupannya, yaitu yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang akan terjadi. Dan yang keempat, yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Nah ini kaidahnya. Ini harus kita hafalkan. Ini dan harus kita tanamkan dalam hati kita tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang sangat penting untuk kita tanamkan. Kalau ini kita sudah bisa memahami, takdir itu mudah. Insya Allah sangat mudah untuk memahami takdir. Tidak susah. Tidak susah. Karena apa? Karena inti dari takdir ini adalah ilmunya Allah. Sesungguhnya kata takdir Allah, takdir Allah itu adalah ilmunya Allah. Dan ilmu Allah itu ahata ilmuhu bil umur, mencakup segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Yang tadi saya sebutkan, yang kita sebutkan tadi, yaitu 4 perkara yang telah, sedang, akan, dan tidak akan. Tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Nah, jika kita sudah bisa memahami ini dan betul-betul ada tambahannya, yaitu secara detail. Ini. Jadi jumlatan wa tafsilan. Secara menyeluruh, telah, sedang, akan, tidak akan. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Secara menyeluruh dan detail. Menyeluruh artinya tidak ada yang lepas luput dari ilmunya Allah. Segala sesuatu. Sebagaimana dalam bahasan sebelumnya, dari mulai makhluk yang paling besar, arsy-Nya Allah SWT, dan seluruh alam semesta ini, sampai yang kecil, atom, yang kita kenal dengan atom. Bahkan intinya atom dalamnya ini, yang oleh manusia sekarang ini baru belakangan ditemukan adanya atom dan intinya. Lalu pengetahuan Allah ini secara lebih detail, dan Allah mengetahui yang lebih kecil daripada yang diketahui oleh manusia saat ini, bahkan oleh segelintir orang. Dalamnya atom ini atau intinya atom ini Allah lebih mengetahui lagi di dalamnya, yang tidak diketahui oleh manusia dengan berbagai peralatan canggih sekalipun. Allah Maha tahu. Nah, ini Allah Maha mengetahuinya, perkara gaib.
hari kiamat. Ini, sampai hari kiamat. Artinya sampai manusia sudah tidak lagi berada di dunia ini. Ini sudah di akhirat. Ini, karena semua manusia tanpa kecuali akan berpindah dari kehidupan di dunia kepada kehidupan di akhirat. Nah, ini semuanya yang Allah Maha tahu yang akan terjadi, termasuk surga neraka dan yang tidak akan terjadi. Ini semuanya sudah dicatat. Ini sudah dicatat. Sekali lagi, bukan dipaksakan, tapi ilmunya Allah ini sudah dicatat. Sudah dicatat. Dan kemudian di sisi yang lainnya harus kita pahami di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali menyebutkan tentang manusia. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menciptakan manusia itu dengan kehendak, dengan pilihan. Manusia diberi pilihan oleh Allah SWT, kemampuan dan keinginan atau kemampuan untuk memilih. Allah ciptakan manusia dengan keinginan dan kemampuan untuk memilih. Diberi akal manusia untuk bisa memilih yang baik, yang buruk. Ini dengan pertimbangan itu diberikan kepada manusia, sehingga manusia mempunyai kehendak memilih yang baik ataukah yang buruk, menjalankan perintah Allah ataukah meninggalkannya. Manusia diberikan pilihan dan manusia diberikan oleh Allah kebebasan memilih. Allah tidaklah memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Nah, apabila kita bisa memahami ini, maka akan lebih mudah kita memahami takdir. Jadi, apa yang Allah ketahui dari apa yang akan terjadi, yang akan manusia pilih, yang akan manusia lakukan, Allah yang manusia akan jalankan, apakah memilih kebaikan atau keburukan, ketaatan atau maksiat, maka Allah Maha mengetahui pilihan manusia, yang manusia bebas memilih yang baik ataupun yang buruk. Allah menurunkan perintahnya, larangannya, dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang mau menghendaki iman, yang mau menghendaki kafir. Tetapi pilihan manusia ini, kebebasan manusia untuk memilih, manusia yang bebas memilih yang baik yang buruk diketahui oleh Allah. Tadi sudah kita bahas bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dipilih oleh manusia. Dan Allah Maha mengetahui apa yang akan Allah lakukan, yang akan dilakukan manusia. Dan Allah tidak akan keluar dari apa yang sudah diketahui oleh Allah SWT. Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan apa yang sudah Allah ketahui, apa yang akan Allah jalankan. Ini. Maka tidak ada pelin-pelan. Kalau manusia mempunyai sifat terkadang pelin-pelan, artinya hari ini mengatakan demikian atau memutuskan demikian, besoknya berubah pikiran dan sebagainya. Nah, ini adalah manusia, tetapi Allah Maha mengetahui sifat manusia yang berubah-ubah ini. Maka tidak ada perubahan dalam ilmunya Allah SWT. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jadi, apa yang Allah ketahui sudah dicatat oleh Allah. Allah perintahkan malaikat pena untuk mencatatnya. Dan Allah menghendaki apa yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Nah,
Baru kemudian Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat. Ini semuanya sesuai waktunya, sesuai kapan diciptakan jin, kapan diciptakan malaikat, kapan diciptakan manusia, kapan diciptakan atau diturunkan ke bumi ini. Ini semuanya kemudian Allah ciptakan manusia sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, itulah 4 perkara dalam takdir. Nah, ini yang sudah kita bahas. Jadi, ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan ukuran, dengan takdir, dengan ketentuan yang sangat detail dan rinci, sangat teliti. Subhanallah. Nah, iman kepada takdir inilah di samping dia itu adalah salah satu rukun yang terpisah dari rukun 6. Dan ini sebenarnya meskipun dia rukun iman yang ke-6, tetapi sesungguhnya ini sangat berkaitan dengan rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah. Karena takdir itu salah satu sifat Allah. Salah satu sifat Allah, yaitu sifat ilmu. Makanya sesungguhnya ketika Rasulullah menyebutkan engkau beriman kepada Allah, para malaikat dan seterusnya, dan engkau beriman kepada takdir, sesungguhnya iman kepada takdir itu bagian dari iman kepada Allah. Seseorang yang tidak beriman kepada takdir berarti sebenarnya dia belum beriman secara sempurna keimanan dia kepada Allah hingga dia beriman kepada takdir. Ini karena seluruh takdir itu sebenarnya bagian dari ilmunya Allah, bagian dari kehendak Allah. Jadi takdir itu mencakup beberapa sifat Allah. Yang pertama sifat ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat ilmunya Allah ini, dan Allah memerintahkan, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan apa yang sudah ada dalam ilmunya Allah. Dan Allah Maha menghendaki apa yang terjadi itu terjadi sebagaimana dalam ilmunya Allah, tidak akan meleset. Ini. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-qadar, namanya takdir itu adalah qudratullah, kemahakuasaan Allah. Ini kemahakuasaan Allah, qudratullah, al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah kemahakuasaan Allah. Intinya seseorang beriman kepada takdir artinya beriman kepada kemahakuasaan Allah. Kata Umar bin Khattab, "Faman kadzdzaba bil qadar." Sehingga barang siapa yang mendustakan takdir, faqad jahada qudratallah. Berarti dia mengingkari kemahakuasaan Allah. Barang siapa yang mengingkari takdir, mendustakan takdir, tidak beriman kepada takdir, berarti dia telah mendustakan, mengingkari, tidak beriman kepada kemahakuasaan Allah. Ya, ini. Karena itu orang yang tidak beriman kepada takdir sesungguhnya dia belum beriman kepada Allah sama sekali. Ya, ini. Karena dia sesungguhnya telah mengingkari kemahakuasaan dan maha kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menghendaki. Ini. Dan itu dua sifat yang sangat agung. Ini. Allah sebagai zat yang maha kuasa dan maha menghendaki. Nah, ini makna atau pentingnya iman kepada takdir. Sehingga takdir itu kalau bisa kita definisikan, itu adalah iman seorang hamba terhadap ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah itu azali sebagaimana keazalian Allah. Allah tidak berawal, maka ilmunya Allah juga demikian. Nah, ini. Dan
Yang kedua, iman kepada penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Ini definisi takdir yang lengkap itu adalah iman kepada 4 perkara. Iman kepada takdir, iman kepada 4 perkara. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah yang azali. Yang kedua, iman kepada penulisan seluruh yang ada dalam ilmu Allah. Allah perintahkan pena untuk mencatat di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat. Apa yang bakal terjadi? Yang ketiga, Allah Maha menghendakinya. Allah Maha menghendaki apa yang telah ditulis. Semua yang ditulis di Lauhul Mahfuz, Allah menghendakinya. Menghendaki untuk terjadi. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Semua yang terjadi itu di dalam kehendak Allah. Artinya Allah menghendaki terjadinya. Artinya seandainya tidak dikehendaki, tidak bakal terjadi. Tidak bakal terjadi. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya ini yang harus kita imani. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak bakal terjadi. Nah, ini. Nah, kalau begitu iblis, setan menggoda manusia, iya dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki terjadinya. Nah, bukan berarti ini yang harus dicatat, yang dikehendaki oleh Allah bukan berarti Allah mencintainya. Tidaklah setiap yang dikehendaki oleh Allah itu berarti Allah mencintainya. Tidak. Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang bisa jadi itu dibenci oleh Allah. Allah membenci iblis, tapi Allah menghendaki penciptaan iblis, dan Allah Maha tahu bahwa iblis akan melakukan demikian. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk sebuah tujuan yang sangat besar untuk manusia. Allah menciptakan keburukan itu dengan kehendak Allah, tapi bukan untuk tujuan yang buruk, tetapi untuk tujuan yang baik. Jadi Allah menciptakan keburukan bukan untuk keburukan. Nah, ini 3 perkara, yaitu beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada penulisan takdir tersebut, penulisan seluruh ilmu tersebut dalam Lauhul Mahfuz, beriman kehendak Allah terhadap apa yang telah dicatat, yang telah ditulis, dan iman kepada kemahakuasaan Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang akan terjadi, yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Allah Maha Kuasa untuk mewujudkannya. Ini sebenarnya definisi takdir. Untuk lebih memudahkan pembahasan tadi, takdir itu iman terhadap 4 perkara. Iman kepada ilmu, iman kepada penulisan takdir, penulisan ilmu Allah SWT, kemudian iman kepada kehendak Allah terhadap apa yang telah dicatat Al-Mahfuz, dan kepada kemahakuasaan Allah untuk mewujudkan apa yang telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz tadi. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan iman kepada qada dan qadar. Jadi, iman kepada qada dan qadar memiliki 4 rukun, 4 prinsip perkara tadi. Tidaklah seorang dikatakan beriman kepada takdir kecuali harus mengimani 4 perkara ini.
dan harus urut. Urutkan ini maksudnya apa? Harus pertama kali itu harus mengimani ilmunya Allah, baru kemudian setelah itu tahapan kedua, setelah dan keyakinan terhadap ilmunya Allah, kemudian iman yang kedua adalah bahwa Allah memerintahkan pena untuk mencatat seluruh yang Allah ketahui. Nah ini pena diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan ketiga, kita kemudian masuk kepada keimanan. Setelah kita yakin dua perkara ini, kita beriman bahwa Allah maha kuat, maha menghendaki. Allah maha menghendaki. Apapun yang Allah kehendaki, pasti Allah maha kuasa untuk menghendakinya. Ini yang dicatat tadi. Kemudian Allah maha kuasa untuk menciptakan, mewujudkan ini kehendak Allah. Nah, ini kalau kita sudah beriman dengan 4 perkara ini, berarti kita telah beriman kepada takdir. Dan jika kita beriman kepada takdir, berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah iman kita kepada Allah jika kita beriman dengan takdir yang mencakup 4 perkara ini. Ini. Jadi itu 4 perkara. Ilmu Allah yang azali, ini harus kita ulang-ulang. Kita hafal. Kita harus menghafalkannya. Yaitu ilmu Allah, ini yang pertama. Ini masalah takdir. Dan ilmu Allah ini azali. Apa itu azali? Azali itu adalah kesenantiasaan di waktu lampau. Maksudnya tidak berawal. Artinya Allah senantiasa memiliki sifat ilmu. Allah senantiasa ada. Tidak berpermulaan keberadaan Allah. Sebagaimana juga ilmunya Allah tidak berpermulaan. Maka kata-kata tidak berpermulaan itulah yang disebut di dalam bahasa Arab dengan azali. Sesuatu yang azali. Dan abadi. Ilmu Allah itu abadi. Azali dan abadi. Dan tidak ada yang memiliki sifat azali dan abadi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Nah, ini. Jadi namanya makhluk itu tidak ada namanya makhluk azali. Jadi sifat azali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang azali. Meskipun ada makhluk yang abadi. Abadinya makhluk itu karena Allah yang mengabadikannya. Adapun Allah sifatnya secara zat itu azali dan abadi. Adapun makhluk, ada makhluk yang abadi dengan ketentuan Allah. Artinya dengan kehendak Allah, Allah jadikan makhluk itu abadi seperti surga, neraka, arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah tetapkan akan terus ada. Adapun sebagian makhluk atau selain yang Allah tetapkan, maka sifat makhluk itu tidak azali, jelas semua makhluk, dan tidak abadi. Tidak abadi. Jadi ada 3 macam keberadaan. Yang pertama, keberadaan Allah azali dan abadi. Dan yang lain selain Allah ada 2 macam. Makhluk makhluk itu keberadaannya ada 2. Dua-duanya tidak ada yang azali, tetapi ada yang abadi dan ada yang tidak abadi. Artinya fana. Ini fana, tidak kekal. Ada makhluk yang kekal karena dikekalkan oleh Allah. Bukan zatnya yang kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah. Kekal karena kekekalan Allah. Allah jadikan kekal. Ini 2 makhluk. Dan tidak ada
namanya yang keempat. Apa yang keempat? Azali tapi tidak abadi. Azali tidak abadi. Jadi ini yang tidak ada. Azali maka abadi. Itu hanya Allah. Satu saja yang mempunyai sifat azali dan abadi, yaitu Allah. Yang lain makhluk, ada yang abadi karena diabadikan oleh Allah, dan ada yang tidak abadi. Apa yang tidak abadi? Yang tidak abadi seperti kematian. Kematian itu tidak abadi. Nanti kematian akan disembelih. Kemudian langit, matahari dan rembulan itu adalah tidak abadi, karena itu semuanya akan digulung oleh Allah. Digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan-hewan, binatang itu dalam tidak abadi. Maka ini harus kita ketahui. Nah, jadi yang pertama, ilmu itu azali, sebagaimana azalinya Allah. Kemudian yang kedua, penulisan. Ini saya ulang-ulang karena ini sebenarnya inti takdir cuma itu saja. Kalau kita sudah mantap dan kita sudah hafal dengan urutannya ini tadi, maka kita akan lebih mudah. Jadi seluruh ilmu yang tadi disebutkan azali, yang mencakup 4 perkara, Allah mencatat, Allah memerintahkan pena untuk mencatat segala yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh makhluk, itu ada dalam zubur. Zubur itu maksudnya ya Lauhul Mahfuz tadi, yaitu apa? Dalam catatan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Baik yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Mustatar. Ini. Dan Allah pertama kali menciptakan pena, kata Rasulullah, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Sungguhnya yang pertama kali, pada saat pertama kali Allah menciptakan pena, Allah memerintahkan kepada pena dengan perintah Allah, yaitu uktub, tulislah, catatlah. Kata pena apa itu yang aku tulis? Tulislah qadar. Uktubul qadar. Ma kana wa ma huwa kaidun ilal abad. Ini dalam sebagian lafaz, maka apa yang terjadi dan yang akan terjadi sampai abadi, ilal abad. Ini selamanya. Nah, ini. Dan bahkan tulisan itu, pencatatan itu sudah terjadi sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Kata Rasulullah, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah mencatat takdir setiap makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apalagi penciptaan manusia. Nah, ini penciptaan langit dan bumi saja ini terjadi jauh sebelum diciptakan manusia. Nah, pencatatan takdir itu 50.000 tahun sebelumnya. Ya, ini pencatatan takdir 50.000 tahun sebelumnya. Takdir yang ada pada makhluk. Nah, Allah tidak berawal. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tidak berawal, bukan 50.000 tahun. 50.000 itu adalah pencatatan. Pencatatan pena. Kapan diciptakan oleh Allah? Nah, ini. Yang jelas sebelumnya. Pena diciptakan sebelum pencatatan itu. Nah, ini. Pertama kali diciptakan, pena diperintahkan. Dan itu sudah terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kehendaknya Allah, yang segala sesuatu yang telah dicatat tadi dikehendaki terjadinya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum ayastaqim, bagi siapa di antara kalian yang menghendaki istiqamah. Ini wa ma tasyauna illa insya Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki kecuali jika
Allah kehendaki. Jadi kehendaknya manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah menghendaki manusia diciptakan dalam keadaan mempunyai kehendak. Kehendak ini. Tidak mungkin manusia bisa berkehendak seandainya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Sehingga seluruh makhluk Allah yang menciptakan. Nah, ini seluruh kerajaan langit dan bumi ini itu kerajaannya Allah. Tidak ada yang terjadi pada kerajaan Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka baru yang keempat yaitu penciptaan Allah segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah, dan Allah menciptakan kalian dan yang kalian perbuat. Kalian amalkan. Ini. Allah menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Ini. Masya Allah. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sebuah bait, kumpulan bait yang bagus yang ditulis atau yang dicatat oleh para muridnya, diantaranya Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, kemudian Ar-Rabi bin Sulaiman dan yang lainnya, yang menukil perkataan Imam Syafi'i tentang takdir. Luar biasa. Kata Imam Al-Muzani, saya masuk kepada Imam Syafi'i pada saat beliau sakit. Ini, di mana beliau meninggal. Setelahnya, beliau mengatakan pada waktu itu, ini kata Imam Syafi'i, itu pada saat beliau sedang sakit. Ini, beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya', wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Khalaqtal ibada lima qad alimta fa fil ilmi yajril fatta wal musinnu. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha anta wa hadha labtuin. Wa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun, minhum qabihun wa minhum hasan. Dalam sebagian riwayat fa minhum syaqiyyun ini yang ketiga setelahnya ala mananta. Bagaimana maknanya? Kata Imam Syafi'i, masyi takana. Ini perkataan ini ditujukan kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, masyi takana, apapun yang engkau kehendaki ya Allah, kana, pasti terjadi. Wa illam asya', meskipun aku tidak menghendakinya. Waktu itu Imam Syafi'i sedang sakit. Ini artinya, kalau diterapkan kepada diri beliau, maksudnya apapun yang kau kehendaki, artinya seandainya engkau menghendaki saya ini mati, maka bakal terjadi wa ilam asya, meskipun aku tidak menghendaki, aku tidak ingin mati. Ya, kalau engkau kehendaki maka pasti terjadi. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Dan apapun yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki, tidak bakal terjadi. Masya Allah. Ini kaidah penting sekali. Ini kaidah penting. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak bakal terjadi. Khalaqtal ibada lima qad alimta, atau ala ma qad alimta. Engkau menciptakan para hamba di atas apa yang telah engkau ketahui. Artinya pasti hamba itu akan mengalami atau terjadi pada hamba apa yang sudah dikehendaki atau sudah diketahui oleh Allah. Ini. Maka Allah ciptakan manusia sesuai dengan kapan si A, si B itu diciptakan, kapan lahirnya, kapan matinya, ini bagaimana imannya. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya, sudah mengetahui dan sudah mencatat apa yang bakal terjadi itu. Termasuk rincian satu per satu manusia, satu demi satu, mereka semuanya diketahui oleh Allah. Ini takdirnya, yaitu ilmu Allah terhadap apa yang dilakukan oleh manusia dengan kehendak mereka. Ini dengan keinginan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, Allah catat. Allah mengetahui.
Wa fil ilmi yajril fata wal musinnu. Sesuai dengan ilmu Allah, berjalanlah pemuda dan orang yang sudah tua. Artinya mau mati usia muda, mau mati usia tua, itu pasti akan terjadi sesuai dengan ilmunya Allah. Sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Allah sudah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka manusia kafir, ya itu sudah ada dalam ilmunya Allah. Ini tidak akan menyimpang sedikit pun. Bahkan kapan matinya sedetik, bahkan juta detik. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Ya, ini tidak akan berubah ajalnya manusia. Kemudian alada mananta wa hada khaldarta. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang syaqi, ada yang celaka, minhum sa'id. Di antara manusia itu ada yang sa'idun, ada yang berbahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang qabih, ada yang jelek, dan ada yang hasan, ada yang bagus. Ala zamananta wa hadha khadalta. Kepada yang ini tadi, yang bagus, hasan atau sa'id, mananta, engkau memberikan karunia. Wa hadha khadalta. Dan adapun yang qabih, engkau khadalta. Engkau hinakan. Ini orang yang qabih. Wa hadha a'anta. Adapun yang ini a'anta, itu yang orang yang bahagia, itu engkau bantu mereka itu, karena mereka melakukan keimanan, maka Allah bantu orang yang mempunyai kehendak yang baik, keinginan yang baik. Allah akan bantu. Wahada anta, Allah akan bantu semakin baik jalannya di dunia ini. Wadalam tuin, adapun yang jelek tadi tidak ditolong oleh Allah SWT. Engkau tidak menolongnya. Tidak menolong orang yang celaka tadi. Wadalam tuin, tidak dibantu oleh Allah. Dan Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang hatinya baik, punya keinginan baik, dan siapa di antara hambanya yang tidak punya keinginan baik, keinginannya buruk. Maka Allah Maha tahu siapa yang layak dibantu dan yang tidak. Siapa yang layak untuk diberi oleh Allah kebaikan ataukah yang tidak. Allah tahu hatinya orang yang jahat, tidak mempunyai kehendak yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Jadi ini perkataan yang luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan mengakhiri apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini, jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Untuk memilih, mau milih iman ataukah milih kafir. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini. Maka disebutkan tadi orang yang berbahagia, orang yang baik, Allah akan bantu. Kata Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan cinta keimanan itu kepada kalian, kepada manusia yang punya keinginan baik. Dan Allah Maha tahu siapa di antara manusia yang memiliki keinginan yang baik. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah hiaskan pada hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah jadikan pada hati kalian itu benci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang rasyidun, orang-orang yang rasyid, orang yang lurus jalannya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu karunia dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui. Allah itu Maha bijaksana. Artinya
mempunyai sifat ilmu dan sifat hikmah, sifat bijaksana. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki siapa yang Allah pilih di antara hambanya. Allah Maha tahu siapa yang memiliki kebaikan hatinya. Jadi kebaikan hati itu hanya Allah yang Maha tahu. Dan Allah yang kemudian membantu orang yang punya hati yang baik, keinginan yang baik, dan Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang tidak memiliki hati yang baik. Ini, Masya Allah. Karena itu kita butuh pertolongan Allah untuk kita ini beribadah. Gak mungkin kita ini bisa beribadah karena godaan syaitan sedemikian kuatnya. Seandainya bukan karena pertolongan dari Allah, gak ada yang selamat dari godaan iblis. Karena iblis 24 jam, 7 hari dalam sepekan menggoda manusia tidak henti, tidak tidur. Iblis gak tidur, syaitan gak tidur untuk menyesatkan manusia. Seandainya manusia itu dilepas, tidak ada pertolongan, perlindungan dari Allah, gak selamat manusia itu dari godaan iblis. Karena itu ada satu doa yang penting untuk kita panjatkan. Yaitu apa? Ketika Rasulullah berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Nah ini. Wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu, jangan tinggalkan di setiap akhir salat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir. Ini untuk senantiasa berzikir, mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu, ya Allah. Masya Allah, ini doa yang sahih. Ini Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, ini agar senantiasa meminta pertolongan ini kepada Allah SWT. Nggak mungkin kita ini bisa beribadah kalau bukan karena pertolongan dari Allah SWT. Nah, ini setelah kita minta pertolongan dari Allah, kita beramal. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah. Malu, kata Rasulullah ketika ditanya, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa beramal kalau memang sudah ada takdir? Kan sudah ada takdir, kenapa kita beramal? Apa maknanya atau apa faedahnya kita beramal kalau memang sudah ditakdirkan surga nerakanya? Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, semuanya akan dimudahkan menuju apa yang Allah ciptakan untuknya. Yaitu diciptakan untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Maka akan dimudahkan oleh Allah. Apabila seseorang beriman, bertakwa, maka akan dimudahkan untuk berbuat baik, beramal soleh. Demikian juga sebaliknya. Ya ini. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalau orang baik akan dimudahkan kepada jalan menuju surga. Sebaliknya orang yang jelek, punya keinginan jelek, ya ini bahkan kekafiran, kemunafikan, maka Allah akan lebih mudahkan menuju jalan kesesatan. Baik. Baik. Ini diantara perkataan yang disebutkan demikian juga oleh Rasulullah. Para sahabat, Ibnu Abbas mengatakan kullu syai'in biqadar. Ini penjelasan Ibnu Abbas sangat bagus sekali. Kata beliau, segala sesuatu itu dengan takdir. Hatta wad'ika yadaka ala khaddika. Sampai-sampai ini sudah ditakdirkan engkau meletakkan tanganmu di atas pipimu. Maksudnya engkau ketika tidur atau gerakan sekecil apapun, ya ini engkau letakkan tanganmu pada pipimu, Allah itu sudah takdirkan. Kulla syai'in biqadar. Semuanya sudah ada takdirnya, sudah tercatat. Jadi kita itu pipi, kita meletakkan tangan di pipi, kita mengorek, kita melakukan perbuatan tangan apapun yang sekecil-kecilnya, sedetilnya, kita memegang yang haram, tangan kita ini mencuri ataukah menulis yang baik dan sebagainya, semuanya sudah ada catatannya. Insyaallah. Ini. Nah, ada sebagian tabi'i, Tawus adalah
seorang tabi'i, kibar tabi'i. Karena hidup di zaman banyak para sahabat. Kata Tawus, adraktu salasami'ah min ashabi Rasulullah. Saya bertemu dengan sekitar 300 sahabat Rasulullah. Kalau bertemu 300 sahabat berarti ini seorang tabi'i kibar. Tabi'i yang besar. Karena 300 sahabat bukan jumlah yang sedikit. Yaquluna, mereka semuanya sahabat Rasulullah, mereka semuanya mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Artinya ada itu dengan takdir. Baik. Jadi itu di antara yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah lewat 6:30. Ini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz. Allah telah mengetahui kita akan berbuat dosa. Allah juga mengetahui musibah yang akan menimpa kita. Bagaimana kita membedakan sebuah musibah itu untuk menguji keimanan seseorang atau musibah itu sebagai hukuman atas dosanya? Demikian, Ustaz. Ya. Musibah itu bisa jadi dua-duanya. Jadi musibah itu ujian keimanan sekaligus dia hukuman. Itu hukuman. Bisa jadi itu adalah suatu kafarah dari dosa. Bisa jadi berkumpul ketiga-tiganya pada seseorang. Ini bisa jadi itu adalah hukuman yang disegerakan bagi orang kafir, maka itu adalah hukuman. Ini yang disegerakan. Misalnya musibah yang menimpa orang kafir sampai mati misalnya. Ini berarti itu adalah sesuatu azab atau siksaan yang memang ditimpakan kepada orang kafir itu sebagai hukuman. Ini di dunia dicicil sebelum hukuman nanti di akhirat. Itu kalau orang itu kafir. Ini. Adapun maksiat, ahlul maksiat yang masih mukmin dan meninggal dalam keadaan muslim, maka musibah itu adalah bisa menjadi kafarah dari dosanya, atau sekaligus sebagai hukuman untuk meringankan azab di akhirat nanti atau di alam kubur. Maka hukumannya di dunia, sehingga bisa jadi ini terjadi pada seorang yang misalnya maksiat, setelah itu dapat musibah karena maksiatnya. Misalnya dia karena perbuatan maksiat minum khamar, atau kemudian dia mengalami penyakit karena akibat minum khamar yang berlebihan atau narkoba dan sebagainya, sehingga merusak tubuhnya. Maka itu ketika seorang sadar ketika dia ditimpa musibah, maka itu menjadi kafarah. Musibah itu menjadi kafarah dan sekaligus sebagai ujian keimanan. Jadi ketika dia diuji, pada saat dia berbuat maksiat kemudian diuji dengan musibah, maka ketika ujian itu menimpa dirinya, dia tersadar, berarti dia lulus ujian itu. Maka yang perlu dilihat, ini ujian ataukah musibah itu sebagai hukuman. Ini semuanya harus dilihat sebelum dan setelah dia mendapatkan musibah. Apakah musibah itu menjadikan dia semakin beriman, atau kemudian taubat, atau justru sebaliknya dia semakin jauh dari agama ini, murtad misalnya, dapat musibah murtad. Berarti musibah itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi yang harus dilihat ketika seorang mengalami musibah itu adalah sebelum dia mengalami musibah itu apa yang terjadi atau apa yang dilakukan, dan bagaimana setelah dia
mengalami musibah atau setelah tertimpa musibah itu. Ketika seseorang bertambah imannya, bertobat, maka ini kafarah sekaligus ujian keimanan, menambah keimanan. Jadi intinya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin demikian. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Allah sudah Ya. menakdirkan di Lauhul Mahfud ya, semuanya tercatat Ustaz. Kemudian ada lagi mungkin takdir yang ditulis ketika di rahim. Nah, mungkin saya tambahkan juga ada takdir yang ini dibuat atau ditulis ketika misalkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini apa korelasinya Ustaz? Apakah ada perbedaan antara takdir yang dituliskan tersebut? Ya. Apabila diperinci, sebenarnya takdir secara umum itu yang di Lauhul Mahfuz. Itu takdir secara global atau secara yang menyeluruh. Ada takdir yang syamil, menyeluruh. Itu takdir yang umum sifatnya. Jadi itu sebenarnya kata-kata takdir, beriman kepada takdir baik dan buruknya itu adalah yang menyeluruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Adapun yang disebutkan di malam Lailatul Qadar setiap tahun, kemudian ada yang setiap hari dan yang lainnya, maka ini rincian takdir. Ini secara rinci. Jadi ada takdir yang ditetapkan setiap malam Lailatul Qadar. Itu ada takdir sanawiyan namanya, takdir setiap tahun. Yang disebutkan dalam Al-Quran fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalamnya di malam Lailatul Qadar yufraku ditetapkan kullu amrin hakim, segala perkara dengan penuh hikmah, segala perkara yang penuh hikmah itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Ditetapkan Allah mengampuni dosa, Allah mengampuni si fulan dan si fulan. Ini bisa jadi ditetapkan di malam Lailatul Qadar itu. Jadi tiap tahun. Kemudian ada yang tiap hari, yaitu malaikat pencatat. Dan itu termasuk takdir, bagian dari takdir. Nah, bagaimana manusia bertobat, manusia berubah, itu semuanya sudah ada takdirnya. Perubahan-perubahan ini bukan berarti takdir itu berpindah-pindah, tidak. Tapi itu semuanya bagian dari takdir. Bahwa si A masuk Islam, si A murtad. Ini semuanya tercatat. Dan semuanya yang dicatat oleh malaikat itu ternyata sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat yang mencatat di setiap manusia, Raqib dan Atid, itu sebenarnya mencatat ulang. Ketika malaikat melaporkan kepada Allah, maka Allah memerintahkan malaikat untuk melihat ke Lauhul Mahfuz. Silahkan dilihat. Maka catatan mereka ternyata sudah ada persis dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Catatan malaikat itu sudah ada. Tetapi kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat? Kalau seandainya di Lauhul Mahfuz sudah ada. Itu untuk menunjukkan kemahaadilan Allah. Allah maha adil. Jadi manusia itu tidak dizalimi oleh Allah. Tapi manusia itu melakukan sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat. Dan ternyata catatan malaikat tidak berbeda. Seakan-akan fotokopi. Seakan-akan persis. Ini. Jadi seakan-akan malaikat itu mencontek apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Padahal malaikat ketika mencatat perbuatan hamba, Raqib dan Atid, pada saat mencatat amal perbuatan manusia, itu nggak nyontek. Tetapi ketika melaporkan, malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mencocokkan dengan yang ada di Lauhul Mahfuz, dan ternyata semuanya tanpa ada sedikit pun perbedaan. Semuanya ucapan seorang hamba itu dicatat oleh malaikat. Ucapan itu ternyata yang dicatat oleh malaikat didapati oleh malaikat ada di Lauhul Mahfuz. Nah,
takdir-takdir yang terjadi pada saat bayi itu mau lahir, ketika masih dalam janin perut ibunya, itu juga takdir. Itu takdir yang berkaitan dengan perorangan. Nah, itu takdirnya sudah ada di dalam sejak di dalam rahim ibunya. Jadi itu sebenarnya rincian dari takdir tadi yang saya sampaikan, bahwa pena mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat, maka itu takdir yang menyeluruh. Nah, rinciannya itu takdir yang dicatat pada rahim setiap manusia. Kemudian yang ditetapkan tiap tahun. Nah, ini dan seterusnya, tiap hari. Nah, ini kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu berada dalam urusan. Itu semuanya sudah ada catatannya. Malaikat melaporkan pagi sore, laporan pagi, laporan sore, itu takdir yang sudah dicatat oleh malaikat. Ya, pembahasannya panjang sebenarnya. Para ulama membagi takdir itu menjadi beberapa bagian, dan itu sebenarnya rincian dari takdir umum. Buku induknya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Itu kalau disebut dengan seperti kita itu buku induk. Nah, rapot itu nanti ada catatannya di buku induknya. Buku induk. Nilai-nilai dan yang ada di dalam rapot kita ini, biasanya rapot itu nilainya yang ada di dalam rapot itu sudah ada catatannya di buku induknya. Jadi rinciannya ada di rapot itu, rincian masing-masing orang. Gambaran mudahnya seperti itu. Ya. Ya, sudah? Masih ada? Ini ya, untuk teman-teman yang ingin review mengulang, ini bisa nanti lihat di YouTube. Alhamdulillah kajiannya kita rekam semuanya. Bisa dilihat di YouTube nanti materinya, termasuk kajian takdir ini sudah pernah dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Amin, di pembahasan Safinatun Najah. Nah, itu lebih detail lagi. Monggo silakan teman-teman murojaah di situ. Itu insya Allah lebih mantap. Mungkin itu saja Ustadz. Mungkin bisa diberi kesimpulan, termasuk mungkin apa yang bisa kita amalkan dari kajian hari ini, insya Allah. Ditutup, Ustadz. Baik, jadi dalam kajian kita kali ini sebenarnya adalah ringkasan dari kajian kita dalam kitab yang sebelumnya tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa inti dari takdir itu sesungguhnya adalah tentang ilmunya, sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa kita ringkaskan bahwa takdir Allah itu mencakup iman kepada takdir Allah, itu mencakup 4 perkara. Iman kepada ilmu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan, yang sedang akan, dan tidak akan terjadi. Seandainya terjadi bagaimana? Kemudian yang kedua, beriman kepada pencatatan, penulisan pena terhadap seluruh yang Allah ketahui tadi dicatat di Lauhul Mahfuz. Ini. Dan rinciannya sebagaimana tadi yang ditanyakan, itu yang ada pada setiap manusia. Ini sebuah rincian dari takdir yang Allah catat. Allah perintahkan pena untuk mencatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, iman kepada kehendak Allah. Sifat Allah menghendaki segala apa yang telah dicatat tadi. Semuanya tidak luput dari kehendak Allah. Ini apapun yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi, pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. Dan kemudian yang keempat, iman kepada penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan
yang tercatat, tidak lepas. Dan itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada takdir ini iman yang sangat penting, karena ini adalah sesungguhnya bagian dari iman kepada Allah. Iman kepada takdir, iman kepada Allah. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas dalam kesempatan kita kali ini bermanfaat dan bisa kita menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas agama ini dan diberikan husnul khatimah di akhir hayat kita di atas keimanan dan ketakwaan dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.